Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anak, hari ini hari Kamis 20 Oktober 2016 merupakan bulan yang kedua terselenggaranya WJLRC di SMP Negeri 1 Kedawang ini. Hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu presentasi hasil review bulan Oktober ini. Sebelum kita melaksanakan presentasi, ada beberapa hal yang akan Ibu ingatkan kepada kalian. Pada saat presentasi ini, kalian jangan lupa memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan identitas, buku yang dibaca, kemudian yang paling penting adalah pokok-pokok yang kalian sampaikan pada saat berpresentasi, dan yang terakhir adalah waktu. Ya, waktu kita hanya 4 menit. 4 menit mempresentasikan. Lalu setelah kita semuanya mempresentasikan, kita akan mendiskusikan dua hasil review di antara kalian, yang mana kira-kira nanti akan kita sepakati berikutnya. Itu yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Jelas anak-anak? Jelas. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai. Diawali dari Menhatus Sania, silahkan mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menhatus Sania dari kelas 7A. Saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul Kamu, yang dikarang oleh Adeliani Azfar, penerbit Bukune. Buku ini menceritakan tentang dua orang pria yang bersahabat sejak kecil. Dia tinggal di panti asuhan. Dia bernama Ki Jon Ki dan Pak Daihan. Ketika suatu saat Ki Jon Ki akan diadopsi oleh orang kaya, tetapi Kim Jon Ki tidak mau karena dia sangat sulit begitu meninggalkan Pak Daihan. Dengan begitu ia akan memberikan kesempatan untuk ketemu Pak Daihan suatu saat nanti. Beberapa tahun kemudian Kim Jon Ki dan Pak Daihan ditemukan di pasar. Mereka mengobrol dan berbicara tentang bagaimana caranya agar mereka menjadi saudara kandung. Pak Daihan mempunyai ide, yaitu bagaimana jika keturunannya itu akan dinikahkan atau dijodohkan. Dan pada saat 1 tahun kemudian mereka sudah mempunyai anak. Kim Jon Ki mempunyai anak yang bernama Kiran dan Pak Daihan mempunyai anak yang bernama Jon Hyun. Pada saat itu Pak Daihan mempunyai penyakit asma. Ia sakit di rumah sakit. Dan begitu pula Kim Jon Ki yang menjadi sahabatnya, setiap hari menjenguknya. Di rumah sakit tersebut mereka ingin menjodohkan Kiran dan Jong Hyun. Tetapi Kiran tidak menyetujuinya karena ia tidak mau menikah dahulu. Begitu pula dengan Jong Hyun. Tetapi karena ayahnya itu sedang sakit, Jong Hyun memaksa Kiran agar mau menikah dengannya. Padahal Jong Hyun sudah memiliki pacar yang bernama Sherin. Pada suatu ketika mereka menikah. Lalu mereka bertemu dengan Sherin, pacar dari Jong Hyun. Kiran tidak tahu bahwa Sherin adalah pacar Jong Hyun. Begitu pula Kiran mempunyai sahabat yang bernama Yujun. Yujun mencintai Kiran, tetapi ia mencintai Jong Hyun. Tetapi karena Jong Hyun sudah mempunyai pacar, maka Kiran tidak mau menjadi orang yang ketiga. Pada saat itu Kiran bekerja di salon yang mirip Sherin, pacar Jong Hyun. Karena Sherin itu adalah pemilik salon tersebut, maka Sherin menyuruh Kiran
untuk menjauhi Jonghyun. Lalu mereka Kiran dan Jonghyun itu tinggal serumah, tetapi mereka tidak satu kamar karena takut ketahuan sama Kerin. Karena Jonghyun dan Kiran terpaksa menerima perjodohan tersebut agar kondisi ayah Jonghyun membaik. Hikmah yang saya dapat dalam membaca buku ini adalah 1. Lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 2. Mengalah. 3. Tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. 4. Tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita, apalagi salah satu dari mereka sedang mengalami sakit keras. Adapun tokoh dari cerita tersebut adalah Kiran. Ia adalah anak dari Kim Joon Ki yang akan dijodohkan dengan Jonghyun. 2. Jonghyun adalah anak Park Dae-han yang ingin dijodohkan oleh bapaknya bersama Kiran. 3. Sherin, pacar dari Jonghyun. 4. Junhyo adalah kakak Kiran. 4 adalah Sri Kartika, ia adalah ibu Kiran. 4 adalah Kim Joon Ki, adalah ayah Kiran. 5 adalah Park Dae-han, ia adalah ayah dari Jonghyun. Dan 5 adalah Yoo-jun, ia adalah sahabat Kiran yang mencintai Kiran. Dan tempatnya adalah di Busan, Jakarta, halte, stasiun rumah sakit, Pasar Soimun, Daegu, Los Angeles, Cafe, dan Bandung. Mengapa Jonghyun dan Kiran dapat menerima perjodohan tersebut? Karena mereka tidak tega melihat kondisi ayah Jonghyun yang sangat parah. Pada saat Jonghyun mengajak Kiran untuk pergi ke bandara yang terdapat di Samul, mereka bertemu dengan Sherin. Kiran tidak menyangka bahwa Jonghyun sudah mempunyai pacar, yaitu Sherin atau artis terkenal di Indonesia. Kiran menikah dengan Jonghyun. 2. Kiran meninggalkan Jonghyun, Junhyo, dan Yoo-jun, lalu ia pergi ke Bandung. Lalu mereka bertemu dengan Jonghyun dan Sherin menyatakan bahwa hubungannya dengan Jonghyun itu karena paksaan dari Sherin. Maka dari itu Sherin menerima perjodohan Jonghyun dan Kiran, dan Jonghyun dan Kiran pun dapat hidup bahagia bersama. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Oktaviani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani dari kelas 7A akan mempresentasikan buku yang telah saya baca, yang berjudul Senyum Manis Raisya. Buku ini ditulis oleh Mela Rizky Azahra, diterbitkan oleh Darmizan. Jumlah halaman buku ini 105 halaman, dan buku ini diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini menceritakan seorang persahabat yang bernama Sylvia, Raisya, dan Fiona. Pada saat study tour ke Jepang, 3 persahabatan itu mereka satu kelompok, dan pada saat di Jepang mereka menginap di Hotel Nikko, dan pada saat datang di kamar tiba-tiba hidungnya Raisya keluar darah. Karena tidak diketahuinya, pada saat ia pulang ke rumahnya, ia masuk ke kamar mandi karena darah yang keluar dari hidungnya itu makin banyak. Saat itu ia sempat pingsan di kamar mandinya dan sampai dibawa ke rumah sakit. Dan saat itu diperiksa, ternyata Raisya mengalami penyakit leukemia. Penyakit ini sangat berbahaya karena penyakit ini bisa hidup beberapa hari lagi. Dan saat itu Raisya meninggal dunia dan keluarganya sangat sedih. Kalau bisa lihat ke sini. Tokoh yang terkandung dalam buku ini adalah Sylvia Anugrah Salsabila, Fiona Melati Ayunda, Uminia,
Abidani, Umi Silvi, Abi Silvi, Mrs. Dona, Winura, Rani, Hendrik, Diki, Roy, Sophie, Tasha, Suster, Dokter, dan Mr. Doni. Dan tempatnya adalah SDIT Mawar 1, kelas UKS, Ruang Aisu, Taman Jepang, Food Aisa Naila, Blueberry Mall, Bandara Haneda, Gunung Fuji, Hotel Nikko, Bandara Soekarno-Hatta, Rumah Sakit, dan Ruang UGD. Hikmah yang saya dapat dari buku ini adalah kita harus selalu senyum, karena senyum itu ibadah. Dan kita harus berbuat baik kepada orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Selanjutnya Safatul Maulah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul Di Antara Debu dan Batu Galunggung. Buku ini dikarang oleh T. Bastiar dan diterbitkan oleh Askaret. Adapun halaman buku ini yaitu 144 halaman. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Umar. Umar bekerja di luar kota, yaitu kota Bandung. Umar terpaksa bekerja di kota Bandung karena untuk mempertahankan hidup keluarganya. Setelah beberapa bulan kemudian, Umar berpikir akan pulang kampung karena Umar tidak betah di kota Bandung. Akhirnya Umar pun pulang kampung. Dan setelah Umar pulang kampung, tiba-tiba di desa Umar, sawah ayahnya tertutup oleh debu. Umar pun berpikir agar sawahnya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk keluarganya. Sehingga Umar pun mempunyai pikiran yaitu untuk membuat batako dari debu yang tertutup sawah. Setelah beberapa minggu kemudian, usaha Umar pun sudah banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu di masyarakat desanya yaitu Nyalindung dan di masyarakat lain seperti Singaparna. Setelah beberapa hari kemudian, Umar pun berpikiran untuk meneruskan usaha, yaitu usaha seperti semen dan lainnya. Umar berpikir lebih dalam, yaitu Umar ingin sekali membanggakan kedua orang tuanya dan desa yang ditepatinya. Maka dari itu Umar pun menjadi ketua koperasi di desanya, dan selama beberapa tahun kemudian desanya mengalami kemajuan dan koperasi yang diusahakannya pun mengalami kemajuan. Umar akhirnya menjadi pemuda yang bertanggung jawab di desanya, dan ia pun menjadi gelar di desanya yaitu warga seorang yang paling teladan. Hikmah yang dapat saya dapat dari buku ini adalah kita tidak boleh merasa iri terhadap orang lain. Kita harus berkata jujur dan bertanggung jawab. Kita harus menjadi orang yang rajin. Kita tidak boleh berputus asa. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Umar, Haji Hasan, Ading, Rusdi, Didi, Aman, Pak Halim, Ma'ruf, Pak Soma, Ibu Oti, Usman, Usin, Utari, Mairo, Pak Ero, Pak Kamil, Pak Kodim, Didi, Pak Idi, Mulia. Dan tempatnya ialah Bandung, Desa Singaparna, dan Desa Nyalindung. Kejadiannya yaitu ketika Umar pulang kampung dan ketika sawah ayahnya Umar tertutup debu Gunung Galunggung. Umar tidak menyangka debu yang telah menutupi sawah ayahnya dapat dijadikan batako, dan Umar pun tidak menyangka menjadi warga teladan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih ada dua lagi. Kemudian kita persilakan Rahma
Kartika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil baca saya yang berjudul Putri Bungur dan Anak Tiri. Di hiji lembur aya budak jeung indung jeung bapana tinggal. Manena sok dicarekan bae ku indungna, peda manena teu daek dititah ku indungna. Indung tarena jeung si Ujang ditinggalkeun ku bapana, sabab bapana hayang indit rek nambahan ilmu. Bapana teu hayang ngan nyekel pacul wae nyangkul di sawah. Budak lalaki nu cicing jeung indung tarena nu sok diarah tanagana, tapi teu pernah dibere kejo. Manehna di titah bae ku indungna, peda manehna kudu neangan nafkah jeung indungna, kusabab bapana teu aya di lembur. Manehna pada suatu hari manehna hayang menta kejo, tapi indungna teu mere manehna, sabab kejona tacan jadi kejona masih jadi beas keneh, masih ditumbuk keneh, terus masih jadi beas. Hikmah yang saya dapatkan, indung teh ulah sok nyarekan budak, komodi budakna teh bager. Penulis dari buku ini adalah Rahmat dan penerbit adalah Akub. Jumlah halaman adalah 56. Tokoh yang terdapat di buku ini adalah indung tiri, bapak atau akang, budak lalaki, dan tempat yang terjadi di sini adalah di lembur. Terjadi pada tengah poe, peuting jeung isuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Mustia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustia dari kelas 8E. Berdirinya saya di sini mempresentasikan hasil buku yang saya baca yang berjudul Never Give Up, yang ditulis oleh Al-Fatira Gema, yang diterbitkan oleh Darmizan. Tebal buku 112 dan tahun yang diterbitkan 2016. Seorang anak yang berusia 10 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun seorang anak Ada seorang anak yang baru berusia 10 tahun mengalami apa? Seorang anak yang berusia 10 tahun pada suatu hari dia pergi untuk les dan pada waktu itu terjadi peristiwa gempa. Peristiwa itu menimbulkan guncangan yang sangat kuat dan mengakibatkan gedung les bimbel itu runtuh. Pada waktu itu Tira tertimpa dinding yang sangat besar. Langsung aja terakhir. Pada tertimpa dinding dan Tira sudah ditolong oleh omnya, dan akhirnya Tira sembuh dengan diamputasi kaki kanannya sampai di atas lutut, dan akhirnya dia juga memakai kaki palsu. Lalu Tira pulang ke Padang.
Adapun tokoh-tokohnya yaitu Tira, Pati sebagai adik Tira, Mama dan Papa Tira, Telak, Dr. Norman, Tante Sandra, dan Dr. Linda. Adapun tempat kejadiannya yaitu di Padang, di Jakarta, sekolah, gedung les bimbel Gama, di rumah sakit yaitu ruang UGD dan ruang ICU, di rumah Tante Sandra, dan di hotel dan di kapal feri. Kejadiannya pada waktunya yaitu pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Adapun hikmah yang saya dapatkan yaitu 1. Kita tidak boleh pantang menyerah. Jangan jadikan kondisi dan fisik kita sebagai kelemahan. 3. Selalu percaya diri. Dan yang terakhir, kalau ada usaha dan kemauan pasti ada jalan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus, luar biasa semuanya. Ada 5 pembicara dan kelima-limanya itu semuanya bagus. Diawali dengan kamu dari Minhatus, kemudian Senyum Raisa dari Octavia, kemudian diantara Debu dan Batu Gun Galunggun dari Sofa, dan Rahma tadi yang lebih unik lagi adalah berbahasa Sunda yang judulnya adalah Putri Bangur, dan yang terakhir adalah Never Give Up ya, dari Rustia. Nah, di antara kelima ini tentu saja kita akan membicarakan hanya 2 saja. Kita sepakati memilih yang mana yang kita akan bicarakan lebih lanjut. Menurut Ibu ada 2 yang menarik di sini, yaitu Senyum Raisa dengan yang berbahasa Sunda tadi. Ya, peserta yang lain bisa bertanya, tetapi pertanyaannya tentu saja yang berkenaan dengan cerita dan tidak terlepas dari 5W1H. Sepakat ya? Oke, sepakat. Baik, di antara kalian ada yang ingin bertanya tentang, mulai dari Senyum Raisa dulu. Senyum Raisa mungkin ini bagus karena tadi kita mendengarkan bukan hanya di Indonesia, tetapi kita diajak berjalan-jalan ke Jepang. Ya? Ada yang mau bertanya, silakan. Rama, silakan Rama. Oke. Mengapa Raisa dan kawan-kawannya bisa berjalan-jalan ke Jepang? Karena pada saat study tour sekolah. Jadi program sekolah. Begitu. Jadi ada, dan mereka jalan-jalan ke Jepang karena memang itu adalah program sekolah. Luar biasa ya sekolahnya, andai kan sekolah kita seperti itu. Tapi jangan berkecil hati, walaupun kita tidak ikut jalan-jalan ke Jepang, tetapi dengan membaca pengalaman di Raisa ini luar biasa ya. Mungkin bisa menceritakan, Rustia bisa menceritakan sedikit tentang Jepang atau pengalaman yang diperoleh oleh Raisa pada saat di sana. Tentu saja tadi mungkin belum dijelaskan ya. Silakan. Di sana mereka berkeliling ke Gunung Fuji. Gunung Fuji. Terus Apa lagi? Apa yang banyak pohon sakura di sana, banyak pohon bunga sakura ya? Nah, Gunung Fuji. Apa yang kalian tahu tentang Gunung Fuji? Di sana terdapat banyak pohon Bunga sakura. Apa lagi? pemandangannya Sangat indah. Pemandangan indah. Terus banyak orang Jepang memakai baju Masih banyak orang Jepang yang memakai baju kimono. Kimono. Apalagi yang khas di budaya Jepang itu? Apalagi yang pengalaman Raisa yang berpengalaman, tetapi berbagi kepada kita. Sekalipun kita tidak ikut serta dalam perjalanan itu, tetapi kita diajak melalang buana dengan membaca buku itu. Betul kan? Betul. Iya. Selain Gunung Fuji, kemana lagi? Jepang. Apa yang luar biasa di situ
setelah membaca itu jadi tahu, oh seperti ini Jepang. Ada? Silakan. Ke tempat oleh-oleh. Ke tempat. Ya. Coba diceritakan. Ada tidak di sana? Ya, tempat oleh-olehnya sangat menarik. Jadi toko oleh-olehnya itu sangat menarik ya. Dia sempat membeli apa saja di sana? Ada tidak diceritakan? Baju untuk ayah, ibu, dan adik. Bagaimana dengan uangnya? Diceritakan tidak? Dia harus menukar uang dulu. Ada tidak diceritakan dalam cerita itu? Tidak. Tidak. Iya. Ada oleh-oleh yang khas apa saja? Baju kimono kah? Makanannya ada yang khas, ada tidak? Sushi ada di situ disebutkan sushi. Apalagi? Sudah. Ada lagi yang bertanya yang lainnya? Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Kenapa Raisanya tidak tahu saat dia mempunyai penyakit leukemia? Oh, jadi sebetulnya tadi Raisa mengalami Iya, penyakit yang namanya leukemia. Dia tidak tahu. Tidak tahu sebelumnya. Awalnya belum tahu, tapi sampai di sana dia jadi tahu. Saat masuk ke rumah sakit Baru ketahuan. oleh dokter. Terus apa yang kalian ketahui tentang penyakit leukemia itu? Penyakitnya sangat berbahaya dan tidak bisa hidup Disembuhkan. tahan lama. Tidak bisa hidupnya berapa hari. Penyebabnya apa tahu? Capaian. Penyebabnya apa yang menyebabkan penyakit leukemia itu? Tidak bisa menjaga keseimbangan. Oh, keseimbangan. Jadi itu dampak ya. Dampak dari penyakit itu. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, cukup. Nah, kita lanjutkan ke novel yang kedua. Yang sangat menarik tadi adalah yang disampaikan oleh hasil bacaan dari Rahma Kartika yang berjudul Putri Bangur. Nah, mungkin Raisa atau Raisa. Yang peserta yang lain bisa menyampaikan pertanyaan sekitar mengapa, bagaimana, siapa dan seterusnya dari cerita yang sudah disampaikan tadi. Apa kalian paham? Tidak paham? Ya, baik. Walaupun kita tidak paham, sama dengan bahasa Inggris kita tidak paham, tetapi harus kita pelajari, harus kita pahami. Sebagai orang Sunda yang yang berkewajiban untuk melestarikan bahasa ini sebagai yang merupakan salah satu budaya bangsa. Tadi cukup menarik penyampaiannya, walaupun mungkin kita sedikit hanya meraba-raba tidak tahu ya. Mungkin bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya, tentang siapa itu Putri, siapa tadi itu, siapa pelakunya, di mana. Pelakunya itu ibu tiri, ayah, dan seorang anak laki-laki yang bernama Ujang. Kejadiannya di suatu desa yang tidak diketahui namanya. Anak laki-laki itu tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Pada saat itu ayahnya ingin meninggalkan ibu dan anaknya itu untuk pergi merantau ke keluar kota karena bapaknya ingin menambah ilmu. Ayahnya tidak ingin cuma memegang cakul dan menyawa saja. Bapaknya ingin menambah ilmu lagi dan menambah pemasukan lagi. Pada suatu hari, anak itu disuruh oleh ibunya pergi ke sawah untuk mengambil rumput. Dan setelah mengambil rumput itu, si Ujang minta nasi kepada ibunya untuk makan. Tapi ibunya itu tidak memberinya karena nasi itu masih menjadi beras dan belum ditumbuk. Setelah itu Ujang pergi lagi dan Ujang disuruh ibunya untuk memberi makan kambing. Setelah itu Ujang
pulang lagi dan untuk meminta nasi. Ternyata ibunya masih bilang kalau nasi itu masih menjadi beras, belum ditumbuk dan belum bisa dimasak karena beras itu masih basah dan belum waktunya untuk ditumbuk dan menjadi nasi. Terus Mungkin berapa padi kemudian ditumbuk menjadi beras lalu dimasak. Ya. Udah? iya Bu, segitu aja. Iya. Bagus ya rupanya ceritanya. Tapi bagus, lebih suka tadi pada saat di bahasa Sunda. Ya. Alhamdulillah, masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada lagi. Kita ini dulu, kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya dulu. Ya. Baik, secara garis besarnya semuanya sudah bagus dalam hal mempresentasikan hasil bacaannya. Belum tentu siswa semuanya bisa seperti itu. Apapun yang kalian perbuat hari ini itu luar biasa. Jangan ada rasa kecil hati, itu adalah langkah maju dari kalian. Ya. Kalau ada kekurangan itu sudah wajar. Ada yang kurang hafal itu sudah wajar. Ini adalah tahap untuk perbaikan dan terus lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Seperti itu. Tahap-tahapnya mungkin kita memang di sini belum menceritakan hanya 4 menit. Kemudian secara globalnya sudah itu saja. Dan kita dapat pengalaman yang banyak luar biasa dari hikmah-hikmah yang ada semuanya. Saya kira cukup sekian presentasi kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.